Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pagi ini? Kita bertemu lagi dalam Embun Pagi, Sabtu 2 Maret 2024. Bersama saya, Joko Prastio, PPK Sinode GKJ, berdomisili pelayanan di GKJ Demak Ijo. Saat ini akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-8. Dengan tema renungan kita, memahami kehendak Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan percakapan kita dan perenungan kita tentang tema yang tersebut tadi, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mendasarkan semua rencana kami, pertimbangan kami maupun perbuatan-perbuatan kami di waktu-waktu ini hanya dengan berlandaskan pada kasih setia Tuhan dan juga ajaran firman-Mu yang dinyatakan melalui perjalanan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, kami memohon berkat dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu saja. Ajarlah kami untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian kesaksian firman Tuhan, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan yang berbahagialah kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan itu dan berusaha melakukannya dengan segala kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, teks ini terkenal kalau dalam diskusi-diskusi teologi dengan istilah transfigurasi Yesus. Artinya Yesus dimuliakan dalam bentuk yang berbeda, dan kemuliaan itu terjadi di atas bukit, dikatakan bukit yang tinggi. Artinya tidak ada gangguan dari orang-orang atau tidak berdekatan dengan kampung di sekitarnya. Artinya tempat itu benar-benar tempat yang sepi, ya benar-benar tempat yang hanya mereka saja yang ada bersama dengan murid dan Yesus. 4 orang. Dan ketika mereka sampai di atas bukit, transfigurasi Yesus itu terjadi, di mana Yesus dimuliakan dengan pakaian yang bersinar, bercahaya, putih, tidak ada tandingannya, dan bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu dalam penampakan cahaya, kemuliaan. Dan itu semua disaksikan oleh para murid. Murid-murid yang disebutkan merupakan murid-murid di level yang sangat dekat dengan Yesus. Siapa yang tidak mengenal kaliber murid seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Mereka bertiga adalah murid-murid, benar-benar murid-murid dekat. Dan Yesus mengajak mereka ke atas bukit ini sebelum masa sengsara, sebelum disalibkan, dan bahkan nanti kematiannya. Murid-murid ini diajak
sebagai murid-murid dekat diminta untuk menepi ke tempat yang tinggi, jauh dari orang-orang banyak. Hingga mereka sendiri melihat kemuliaan Yesus. Tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak karena apapun juga, tetapi memang benar-benar melihat, mereka sendiri melihat. Dan ketika mereka melihat, para murid tadi melihat, yang dilihat adalah Yesus tidak sendirian, karena Yesus didatangi Musa dan Elia. Musa adalah sosok yang memiliki karakter luar biasa bagi bangsa Israel. Karena Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan ia adalah orang yang juga kita lihat dalam cerita-cerita Musa, semak belukar yang terbakar. Ada api yang kemudian ada suara, Musa dilarang mendekat karena aku adalah aku. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah aku. Ia mendengarkan pernyataan tentang keesaan Tuhan. Tuhan itu ada, tetapi Tuhan tidak diketahui secara definisi. Tuhan tidak bisa dibahasakan oleh manusia. Dia ada, dan adanya ya seperti adanya yang dia ada. Manusia tidak bisa menyelami Tuhan. Tuhan tidak bisa dihitung. Tuhan tidak bisa didekati. Tuhan hanya bisa dirasakan karyanya. Tuhan tidak bisa dijamah. Tuhan tidak bisa dilihat, tetapi karya-karyanya bisa dirasakan. Apakah dia bisa dipahami? Bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Musa melihat pada waktu itu penampakan Tuhan seperti api. Dinampakkan sebagai api, sangat dinamis, berubah terus. Saudara-saudara, jangan membenci perubahan, karena perubahan itu bukan berarti inkonsistensi, tapi perubahan dalam pengertian perubahan yang memiliki tujuan, maksud, ya, benang merah, memiliki arah, orientasi yang jelas, yaitu dalam kebaikan. Karena hanya satu tetap di dalam dunia ini, hanya satu yang tetap di dalam dunia ini, yaitu perubahan itu sendiri. Begitulah kata filsuf-filsuf dulu, ya. Dan demikian juga Tuhan digambarkan sebagai api oleh penampakan di dalam perjumpaan dengan Musa. Nampaknya Musa juga tidak bisa mendefinisikan api. Api itu, ibu bapak sekalian, kalau misalnya kita mencoba untuk menyalakan api, kemudian api yang kita lihat satu detik ini akan berbeda dengan detik yang berikutnya, akan berbeda dengan detik yang sebelumnya, dan seterusnya, berbeda terus. Kita memfoto api pun berbeda terus. Tidak ada api yang sama persis dalam bentuknya di setiap detik atau setiap perjalanan penampakannya. Itulah api, selalu dinamis. Nah, demikian pula dengan Tuhan yang menampakkan kepada Musa dalam wujud api yang membakar semak. Itu juga demikian. Panasnya bisa dirasakan, bisa disaksikan, kobarannya, faktanya, karya-karyanya, hasilnya dari api itu terbakar. Tetapi api itu sendiri tidak bisa didefinisikan. Api itu tidak bisa dipahami kemana dia mau bergerak. Dia mau melenggok kemana, dia mau menyala kemana. Tiba-tiba redup dan tiba-tiba ada nyala besar lagi kemana. Susah untuk dipahami. Dan yang kedua, tokoh Elia. Elia itu Eliyahu, artinya Yahweh adalah Tuhan. Juga muncul dalam cerita kita dengan latar belakang yang kita tahu dalam cerita Elia, yaitu tentang Ahab. Diminta untuk mengumpulkan semua Nabi Baal, 450 orang semuanya, untuk membuktikan siapa yang hidup, Tuhan atau Baal. Kemudian Nabi-Nabi Baal itu mencoba menyembah Tuhannya supaya seekor lembu bisa terbakar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, dan kemudian doa didengar Tuhan. Tuhan mengirim api dan membakar korban di mezbah itu habis. Dan setelah rakyat menyaksikan semua itu, orang-orang yang datang mengakui Tuhan adalah Allah. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kemudian Elia takut. Dia pergi ketika dia diancam dibunuh oleh Isabel, dan karena Isabel ingin membalas kematian Nabi-Nabi Baal tadi, maka Elia lari ke padang gurun dan bersembunyi. Disitulah Elia kemudian berusaha juga mencoba memahami Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tetapi sekali lagi, sama seperti Musa gagal memahami Tuhan, begitu juga Elia. Dia juga gagal memahami Tuhan. Kegagalan itu dalam pengertian demikian, bahwa dia tidak bisa mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa.
Dia membayangkan Tuhan itu akan datang dengan mengendarai angin besar, mungkin halilintar, gemuruh, gempa bumi yang hebat-hebat. Ternyata dikatakan di dalam teks, tidak ada Tuhan di situ. Tapi kemudian ada angin yang sepoi-sepoi. Dan angin sepoi-sepoi itu menyapa Elia dan ada Tuhan yang menyapa Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik Musa maupun Elia, nabi-nabi yang besar dalam kehidupan orang Israel, tidak bisa mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Tidak bisa memahami Tuhan sebenar-benarnya seperti apa dia dengan bahasa manusiawinya. Yesus, Sang Mesias yang dinyatakan dalam kemuliaan yang suci, putih pakaiannya tak tertandingi oleh pakaian-pakaian manapun dan bersinar dalam transfigurasi ini yang dipertemukan dengan Elia dan Musa, ketikanya ingin menampakkan pesan bahwa Tuhanlah Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang terjadi. Allah yang esa, yang kehendak dan karyanya tidak bisa dideskripsikan manusia, dirumuskan oleh manusia. Sehingga tidak bisa dikatakan Tuhan itu seperti apa. Tetapi dia bisa dirasakan kehadirannya. Karya-karya yang diakibatkannya, yang diakibatkan oleh kehadiran Tuhan, itulah nyata. Dan Elia, Musa, dan Yesus menunjukkan bahwa Yahweh adalah Tuhan satu-satunya yang harus dihormati. Diterima dengan ketundukan serta ketakutan dan gentar, diikuti kehendaknya sebagaimana dinyatakan oleh Yesus sendiri. Pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tetapi murid-murid sekaliber Petrus, Yakobus, dan Yohanes dikatakan di dalam teks ini juga masih salah paham. Mereka berpikir bahwa suasana damai itu harus diingat, dipertahankan dengan sebuah tanda yang baik, yang dapat dilihat dipegang manusia secara fisik atau material, yaitu dengan mendirikan tenda atau kemah. Maksudnya untuk menghormati, mengenang, atau memberikan tanda bahwa di situ ada perjumpaan dan kemuliaan antara Yesus, Musa, dan Elia. Motifnya baik, saudara-saudara. Tetapi keputusan itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Yang menjadi pesan dari perikop ini adalah bahwa Yesus yang merupakan Mesias yang menampakkan diri, mewujudkan perkenan Allah secara luar biasa tadi, dimuliakan, adalah Yesus yang justru ingin menyampaikan bagaimana tindakan Allah itu harus didengar dan diikuti. Allah Bapa yang Esa, dengarkanlah apa yang Yesus katakan dan ikuti yang dilakukan. Karena yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus berasal dari Bapanya, berasal dari Tuhan yang Esa, yang bersama-sama dengan Dia, yang ada di dalam Dia, yang mewujud nyatakan karyanya di dalam Dia. Dalam kehidupan ini, kehendak manusia tidak bisa dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak bisa menjangkau Tuhan, tapi Tuhan bisa menjangkau manusia. Elia dan Musa pun gagal memahami Tuhan. Dalam kehidupan, kehendak Tuhan tidak bisa kita pahami. Musa menganggap perjalanan di padang gurun tidak masuk akal, karena mereka harus memutar dan menempuh waktu perjalanan yang lama. Sampai-sampai Musa mengatakan, aku akan balik lagi, lebih enak di Mesir daripada bahaya di padang gurun. Sedangkan Elia juga pernah salah memahami Tuhan atau Yahweh dengan mengira yang seperti tadi digambarkan. Ternyata Allah datang dalam wujud yang sepoi-sepoi, yang rendah hati. Tidak seperti yang dibayangkan orang tentang Tuhan yang menggelegar dan dahsyat dan besar. Tapi Tuhan juga bisa masuk, mewartakan dan menyatakan kehendaknya dalam hal-hal yang kecil, yang lembut, yang juga seringkali orang itu tidak memperhatikan. Begitu juga orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi memahami Yesus sebagai Raja yang datang membebaskan, dibayangkan sebagai yang akan memimpin perang dengan kemenangan penuh. Tetapi ternyata tidak demikian. Yesus datang justru menunjukkan bahwa dia mati, disalib, dan kalah. Meskipun kita tahu bahwa ada kebangkitan, tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi melihat Mesias yang diharapkan harus melalui kekalahan. Itu menjadi sebuah kontroversi, baik kematiannya maupun kebangkitannya. Meskipun manusia sering salah memahami kehendak Allah, maka manusia sebaiknya
tidak berusaha mendeskripsikan dan sok tahu tentang Tuhan. Bukankah Maria memberikan contoh yang baik ketika dia menerima kabar tentang kehamilannya? Roh Kudus menyatakan bahwa Tuhan berkehendak atas dirinya. Maka Maria tidak menolak, tetapi Maria hanya mendengar dan dia merenungkan semuanya itu. Dia tidak bisa membantah Tuhan, tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak paham kenapa semua ini terjadi dan bisa terjadi. Tetapi dia tahu kehendak Tuhan tidak bisa ditolak dan ia merenungkannya. Yesus pun disalib, ditunjukkan sebagai Yesus yang menyatakan, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Dia tidak menolak, tetapi tidak membantah, tidak melakukan apapun kecuali menyerahkan semuanya kepada otoritas kuasa Sang Pencipta kehidupan ini, yaitu Tuhan Sang Bapa. Secara iman dan agama, teologi bukanlah teori tentang Tuhan. Tidak ada yang bisa kita ketahui tentang Tuhan secara pasti. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berkehendak baik. Dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia mewujudkan kekuasaannya untuk kebaikan-kebaikan. Kita melihat karyanya, kita merefleksikannya, dan kita berusaha memahami dengan kata-kata diskusi kita, tetapi kita tahu bahwa itu tidak pernah sempurna. Sehingga di dalam teologi tidak pernah ada orang yang bisa mengatakan inilah teologi yang paling benar. Sehingga kalau saudara-saudara mendengar kata si A, si B, si C ini lebih benar, lebih baik, ini yang paling benar, sudahkah dia merenungkan kesaksian firman Tuhan dengan rendah hati? Iman kita tidak bisa juga mengatakan bahwa iman kita melebihi semua iman-iman yang ada di dunia ini. Karena ketika kita beriman, kita harus rendah hati, dan pikiran manusia selalu terbatas tentang Tuhan. Maka iman yang benar adalah iman yang justru membawa kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa-apa tentang Engkau, saya tidak bisa memahami karyamu, tapi aku ingin pasrah kepadamu. Sebagaimana dicontohkan oleh Yesus, sebagaimana Dia ajarkan kepada kami ingin ikuti apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia lakukan. Dia adalah guru, Dia adalah juru selamat kami. Kami ingin mengikuti Dia, tetapi selanjutnya apa yang akan Engkau lakukan bagi hidup kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah bahkan bisa membayangkan apapun. Tetapi kami hanya ingin agar hidup kami kapanpun, kemanapun, itu bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakan kami. Kami tidak ingin pergi kemanapun tanpa Tuhan. Kami tidak ingin kehilangan apapun tanpa Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat bersandar dan merenungkan apa yang Engkau lakukan. Saudara, Tuhan memang tidak untuk dipahami. Sehingga kepandaian apapun tidak mungkin bisa memahami Tuhan. Tuhan untuk diakui. Dialah Tuhan penguasa langit dan bumi. Dialah yang menyelenggarakan kehidupan ini. Semua yang kita lakukan dan kerjakan semestinya sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya atas kehidupan ini. Jangan putus asa kalau kita gagal memahami kehendak-Nya. Dan janganlah kita merasa gelap sendirian dan tidak tahu apa-apa tentang jalan hidup ini, kemudian kita putus asa. Tidak, karena meskipun kita tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan tahu kita. Meskipun kita tidak bisa mendeskripsikan Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita sejak kita belum ada. Bahkan nanti pun bagaimanapun kita, seperti adanya kita di masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Apakah Dia menolong kita? Bagaimana caranya Dia menolong kita? Apa yang Dia kerjakan? Tidak ada yang tahu. Hidup ini tidak ada yang tahu. Saudara tidak pernah tahu kenapa saudara lahir, kenapa saudara ada di tempat ini, kenapa saudara mendengarkan Radio Petra, kenapa saudara bisa berkenalan dengan si A, si B, si C, kenapa saudara bisa menikah dengan si A, kenapa tidak dengan yang lain, kenapa saudara punya anak ini, kenapa anak ini lahir dari orang tua di sini, kenapa tidak di sana. Siapa yang tahu? Tidak ada pernah yang tahu tentang kehidupan ini. Asal maupun akhir hidup ini manusia tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Itulah yang kita tahu tentang Tuhan. Tuhan memegang kita. Tuhan menjamah kita. Tuhan merangkul kita. Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu, kita
diminta untuk mendengarkan kehendak-Nya. Melihat, merenungkan, merasakan, mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah penguasa kami, dan kami akan tunduk, kami akan melakukan seperti yang sudah Yesus ajarkan bagi kami. Dengarkanlah Dia dan ikuti kehendak-Nya. Percayalah, Ia Tuhan Bapa kita memahami kita. Semua tindakan-Nya memberikan kasih bagi kita. Oleh karena itu, semua tindakan kita juga harus menunjukkan tindakan yang mengasihi sesama. Semua ciptaan, diri kita sendiri, dengan mewujudkan damai, adil, dan sejahtera. Itulah yang bisa kita percakapkan. Itulah yang bisa kita berikan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Kita hanya tahu bahwa Tuhan telah menolong dan menjangkau kita, menuntun jalannya. Oleh karena itu, jalan itulah yang kita renungkan. Kita perhatikan dengan seksama, dengan kepekaan kita. Kita buka mata kita supaya kita bisa melihat, oh ada peristiwa ini yang menuntut saya seperti ini. Saya harus belajar begini, saya tidak boleh begitu, seharusnya saya menempuh ini. Bukan dengan keputusasaan, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, karena Tuhan bersamamu. Apapun yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu, Dia menjangkau engkau meskipun engkau tidak bisa mengetahui bagaimana cara Dia menjangkaumu. Itu yang kita sadari. Kalau tema kita bagaimana memahami Tuhan, saya akan banyak memahami kehendak Tuhan dengan merenungkan karya-karya Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, saya hanyalah manusia biasa, manusia yang hanya tahu apa yang seharusnya saya hidupi. Tetapi tentang-Mu, tentang Sang Pencipta, aku sama sekali tidak tahu. Oleh karena itu, aku ingin bersandar kepadamu, Sang Penciptaku, supaya hidupku tidak tersesat, supaya hidupku hanya seturut dengan arah jalan-Mu. Kalau Yakobus, Petrus, dan Yohanes saja juga tidak paham, dan wajar kalau kita juga tidak paham. Tapi iman bukan tentang pemahaman tentang sesuatu, tapi iman tentang bagaimana kita menyadari bahwa ada sesuatu, ada Sang Pencipta, ada Bapa kita, ada yang melebihi kehidupan kita ini, yang senantiasa menolong kita. Oleh karena itu, fokuskan untuk berbuat baik dalam kondisi apapun. Meskipun saudara-saudara lemah, tetaplah berbuat baik. Kalau tidak bisa mengangkat 10 kilo, angkatlah 5 kilo. Kalau tidak bisa mengangkat 5 kilo untuk membantu orang lain, angkatlah 1 kilo saja. Kalau 1 kilo pun tidak bisa kita angkat, karena kita hanya bisa berbaring, doakanlah mereka. Kalaupun kita sudah tidak lagi bisa berdoa, minimal kita tidak membuat masalah yang baru untuk mereka. Terimalah kehidupan ini dengan sebuah kepasrahan total, bahwa Tuhan, Engkau yang akan membawa kami. Engkau akan menerbangkan kami kemanapun kami harus mendarat dan hinggap. Engkau adalah angin yang membawa kami. Yang kami tahu adalah Engkau adalah angin sepoi-sepoi, angin yang akan membawa kami ke dalam ketenangan dan ketentraman. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menolong kami di tengah-tengah kelemahan kami, di sakit penyakit kami. Ajarlah Tuhan kami senantiasa untuk bersyukur kepadamu. Karena kesakitan, kelemahan maupun kekurangan kami, mungkin deraan-deraan penderitaan yang kami alami, bukanlah hal di luar pengetahuan-Mu. Ajarlah kami untuk belajar melalui semua cara-cara ini. Ajarlah kami untuk selalu hanya berharap dan mengandalkan Engkau saja. Kami tidak tahu bagaimana kami akan menjalani kehidupan selanjutnya dan berakhir dengan bagaimana. Tapi kami ingin Tuhan menolong kami. Tuhan yang menopang perjalanan kami. Dan Tuhan saja yang boleh dan berkuasa mengakhiri hidup kami. Agar kemanapun kami pergi, kami tetap bersama dengan Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, embun pagi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai dan membuat Bapak Ibu tidak berkenan. Kita berjumpa kembali pada doa malam hari ini, dan saya Joko Prastio mohon pamit.
Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ibu bapak, saudara-saudara, selamat mengasihi orang lain di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.